anak-anak, tadi ibu dari rumah membawa benda ini. Kalian suka melihat bendanya? Suka. Apa nama bendanya? Silakan buka bukunya, buku tulisnya dan alat-alat tulisnya disiapkan anak-anak sambil menyimak video. Siapa itu? Perhatikan ya anak-anak. Cara perpindahan panas. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat tara seperti zat padat. Kalau kalian lihat pada gambar, di situ ada sebuah batang besi dipanaskan di atas api. Itu cara peristiwa konduksi. Lalu yang kedua konveksi, cara perpindahan panas yang sesuai dengan perpindahan bagian zat tara. Contohnya yang ada di belakang saudara serta makhluk hidup di bumi. Anak-anak ya. Perpindahan panas secara konduksi. Cara perpindahan panas kita akan mempelajari tentang perpindahan secara konduksi terlebih dahulu. Perpindahan panas secara konduksi atau yang disebut dengan perpindahan secara hantaran. Artinya perpindahan kalor tanpa memindahkan zat terakaranya. Yang berpindah itu hanya energi kalornya saja. Agar tampil lebih mudah memahami peristiwa konduksi. Nah, ini perpindahan panas secara konduksi atau disebut perpindahan secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat terakaranya saja. Ini memindahkan buku secara estafet ya, buku
kalian memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Nah, lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh permainan alam secara konduksi. Sendok yang berbahan besi dapat menghantarkan panas atau disebut benda konduktor. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut benda isolator. Contoh yang kedua, pada saat yang memasak dan menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas. Ya, ujung spatulanya akan terasa panas ya, karena panas itu dapat berpindah. Ya. Adalah setrika listrik. Para pengguna menggunakan fungsi perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, itulah contoh-contoh peristiwa konduksi dan kehidupan sehari-hari. Coba kalian lakukan lagi. Nah, coba ya, sebelum kita berlanjut, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa jawab? Dari video tersebut, kalian tadi menyimak? Menyimak. Konsentrasi? Coba konsentrasi. Oke, Ibu mau bertanya, apakah panas atau kalor dapat berpindah? Siapa yang mau jawab? Diandra, silakan. Apakah panas dapat berpindah? Dapat. Dari benda yang suhunya lebih tinggi, benda yang suhunya lebih rendah. Oke, betul. Kasih tepuk tangan buat temannya. Ya, jadi panas itu dapat berpindah dari benda suhu yang lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Yang kedua, sebutkan 3 cara perpindahan panas atau kalor. Siapa yang bisa? Ya, Vincent, apa nak? Konduksi, konveksi, radiasi. Ya, ada berapa berarti? 3. Ada 3. Perpindahan panas secara konduksi. Ayo, Najwa. Siapa? Perpindahan panas tanpa pemindahan zat perantaranya saja, ya, atau yang berpindah energi panas. Ayo kalian menyimak tidak? Konsentrasi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, sudah semangat belum? Sudah konsentrasi belum? Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan, menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Sudah disiapkan alat-alatnya, alat-alatnya? Sudah. Coba simpan di mejanya. Apa saja itu alat-alatnya? Sendok. Ya, kalau air panas, Ibu yang akan menyiapkannya,
ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit, ya. Pegang terus kalian, ya. Sudah? Sudah terasa? Sudah terasa? Sudah. Rasa apa? Panas. Ya, silakan kalian buka LKPD-nya. LKPD-nya. Ya. Di situ kalian tulis nama kelompoknya siapa saja, ya. Kalau kerja kelompok kalian harus berdiskusi semuanya. Setelah itu kalian buka lembar selanjutnya yang lembar kedua, ya. Nah, di situ ada pertanyaan yang nomor 5. Catatlah apa yang kamu rasakan tadi ketika memegang ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas. Apa yang kalian rasakan? Ya. Ya. Apa yang kalian rasakan tadi? Tulis di situ. Sudah? Sudah diisi? Sudah. Itu panas, nah. Jangan apa yang panas, ya, yang lengkap ya. Terus bawahnya di jawab, ya. Ayo diskusi bersama-sama. Sudah selesai? Belum. Ada kesulitan tidak? Tadi nih. Yes? Sudah? Sudah? Belum? Nah, ibu kasih waktu ya 5 menit lagi. Pertanyaannya sedikit loh, anak. Iya, ya di bawahnya juga pertanyaan sudahnya yang di bawahnya. Sudah selesai belum? Kenapa Santi? Ayo berdiskusi dengan teman kelompoknya. Semuanya harus berdiskusi ya. Adit, ayo Adit. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan dengan ibu. Ada apa kelompok 4? Kenapa?
kesimpulannya juga ya. Kalian perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 maju. Perwakilan. Bawa kertasnya nak, KPG-nya dibawa. Panas mengunjung sendok saat kita memasukkan sendok ke dalam gelas. Sendok yang indah diamkan selama 2 atau 3 menit akan terasa panas ketika ujungnya dipegang. Oke, lanjut pertanyaannya. Nomor 1 ya. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok dan dimasukkan dalam air hangat? Terasa panas. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena adanya perpindahan panas. Tanyakan peristiwa termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini mengapa disebut ujian konduktor? Karena ujungnya sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas akan terasa panas. Coba tanggapan dari kelompok lain yang nomor 3. Peristiwa apakah yang terjadi pada percobaan tersebut? Kelompok 3? Kelompok 3 apa? Nomor 3-nya apa? Peristiwa apa? Peristiwa konduksi karena? Oke ya. Jadi ya, peristiwa yang tadi kalian amati itu adalah peristiwa secara konduksi ya, bukan konduktor. Kalau konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Oke, boleh kasih tepuk tangannya untuk kelompok 1 dan 3. Boleh kelompok 1 dan 3 kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2. Kesimpulannya nak, apa kesimpulannya? Silakan dibacakan. Peristiwa penghantaran panas di mana zat peradangan tidak diberikan. Tersebut apa? Konveksi. Betul tidak konveksi? Coba kelompok berapa? Kelompok 4. Betul nggak kesimpulannya kita belajar secara konveksi? Tidak. Cara apa perpindahan panasnya? Ya, konduksi. Ayo. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nggak apa-apa ya kelompok 2. Tepuk tangan. Kasih tepuk tangannya dong. Ya. Tuh, kelompok 2. Kasih ya. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4 ya. Yang terakhir kesimpulannya kedua. Tadi ada sendok logam ya, sendok yang berbahan logam itu termasuk benda apa? Konduktor apa isolator? Konduktor. Karena kenapa bendanya? Dapat? Menghan? Oke, dapat menghantarkan panas. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, jadi silakan duduk nah. Jadi kesimpulannya peristiwa yang kalian tadi amati adalah peristiwa secara konduksi ya, dan benda yang dapat menghantarkan panas disebut benda konduktor. Wah, anak-anak ibu nih ya luar biasa, semangat, udah pinter, soleh dan soleha juga ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kayaknya nggak semangat ya. Coba tepuk semangat. Semangat.
yaitu contoh teks eksplanasi. Kalian simak videonya. Oke, perhatikan ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atas suatu kejadian atau fenomena alam sosial. Ada ciri-ciri teks eksplanasi, ya, memuat informasi fakta. Fakta itu apa? Artinya kejadian yang sebenarnya. Yang kedua ada informasi bersifat keilmuan. Ya, yang tadi contohnya kan bacaannya tentang perpindahan panas atau kalor, itu tentang bersifat keilmuan. Ada teks bersifat informatif dan tidak berusaha, ya, jadi teksnya itu tidak diperjualbelikan. Lalu yang keempat, memengaruhi pembaca. Yang kelima, fokus pada fenomena alam dan fenomena sosial, ya. Jadi contohnya perpindahan kalor itu termasuk fenomena alam. Selanjutnya, ya, ada bagian-bagian teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, kedua ada data penjelas, baru ketiga kesimpulan. Anak-anak, tadi kan ibu di depan sudah bilang, kalian akan belajar meringkas suatu teks eksplanasi. Ya, cara meringkasnya bagaimana anak-anak? Ya, pertama kalian harus membaca teks tersebut dengan seksama. Artinya kalian harus sambil dipahami bacaan tersebut, ya. Yang kedua, kalian temukan ide pokok atau hal penting dari setiap paragraf. Ya, yang ketiga, satukan ide-ide pokok dan hal-hal penting tersebut. Lalu yang keempat, perhatikan apakah kalimatnya sudah efektif atau belum, ya, atau sudah sesuai dengan ejaan yang sesuai. Selanjutnya ibu punya bacaan, ya, tentang perpindahan panas dan kalor. Ada 2 paragraf, ya. Nanti kalian nah ini bacaannya, nak. Oke. Paragraf 1 siapa yang membaca? Kosta. Silakan berdiri, nak. Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur? Tahukah kalau sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas. Dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Oke, itu paragraf berapa, nak? 1. Lalu paragraf kedua siapa yang baca? Siapa? Ayo, jangan malu-malu. Boleh, Dena, silakan Dena baca. Berdiri, nak. Terima kasih ya untuk Kosta dan Dena sudah membacakan paragraf tentang bacaan tentang perpindahan panas atau kalor. Oke, tadi sudah membaca. Langkah yang kedua apa tadi? Menemukan ide pokok atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Oke, kita lanjut. Nah, kalian sudah membaca ide pokoknya. Jadi sebelum meringkas kalian harus membuat ide pokoknya terlebih dahulu. Wah, kecepatan ini. Bentar ya. Tadi. Nah, oke. Ide pokok atau hal-hal penting
informasi penting yang ada setiap pada paragraf. Ya. Paragraf pertama, ya. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak. Itu ide pokok yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua, paragraf kedua. Baca coba Diva. Oke, terima kasih ya. Jadi itu adalah ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, kalian membuat ringkasannya. Ringkasan dari bacaan tersebut ya. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak. Letak matahari dari planet bumi sekitar 152.100.000 km. Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Ya, jadi dari ide pokok itu disatukan menjadi ringkasan. Oke, sekarang kita lihat semuanya kelompok. Ya, lihat LKPD yang bahasa Indonesia lembar ketiga. Ya, lembar ketiga. Silakan di situ ada bacaan tentang apa? Oke, judulnya tentang perpindahan panas secara konduksi ya. Kalian baca dulu bacaan tersebut, teks eksplanasinya. Lalu kalian membuat ide pokok ya. Ide pokoknya ada di lembar yang keempat ya, beserta membuat ringkasannya. Silakan kalian kerjakan, ibu kasih waktu ya. Bisa 10 menit? Bisa? Bisa. Oke, ditulis ide pokok dan ringkasannya ya. Silakan kalian berdiskusi. Ayo Fitri, ya. Ya, ide pokoknya apa-apa? Ya, ringkasannya. Ayo, adik. Tidak ada yang bercanda ya. Semuanya harus berdiskusi. Sudah waktunya habis. Ya, perwakilan kelompoknya.
Contoh peristiwa yang sebenarnya. oh apa bukan? Contoh peristiwa konduksi. Kan tadi ada apa tuh? Ya, tadi membuat teh kan, memegang ujung sendoknya panas, terus tadi memasak. Lalu yang ketiga sterilizer itu contoh peristiwa konduksi. Ya. Lalu yang ketiga terakhir tadi belajar apa? Membuat ringkasan. Membuat ringkasan ya. Mudah-mudahan ya materi hari ini bisa kalian ingat ya, bisa kalian jadikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Apa yang kalian kerjakan tadi, apa yang kalian pahami, nanti kalian kerjakan di soal evaluasi. Nah, Ibu bagikan ya. Ya, kalian kerjakan. Silakan sendiri-sendiri nih, bukan berkelompok ya. Jadi jangan saling kerja sama. Silakan kalian kerjakan. Ya, 10 soal harus kalian kerjakan semuanya. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke ibu. Ya, secara bergantian, jangan dorong-dorongan. Sudah ditulis. Ya, siapa yang belum selesai? Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti nilainya ibu akan sampaikan besok ya. Mudah-mudahan nilai kalian semuanya pada nilai yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Yang lain siap-siap. Ya, bukunya dibereskan, alat tulisnya
baca di rumah subtema 2 pembelajaran yang kedua ya. Kalian baca di rumah sebelum nanti kita belajar di sekolah. Siap? Siap. Ya anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan di sekolah menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kalian menjadi anak-anak pintar semuanya. Amin. Ya, salam untuk orang tuanya di rumah. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan laki-laki dulu. Ya,